dan bahwasanya diajarkan ke anak-anak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya wajib diajarkan. Dan diajarnya pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu didatangkan di Mekah dan disuruh kepada sekalian makhluk dan berpindahlah ke Madinah dan wafatlah ia di Madinah. Mesti tahu dia anak-anak ini ya. Dan namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim. Kata setengah ulama, bermula awal yang wajib atas mukallaf itu nazar, berpikir, yakni pikir dan tilik pada segala makhluk ini, hingga dikenallah akan Tuhan. Kemudian maka ia tasdikan, benarkanlah itu. Maka dihimpunkanlah antara dua kaul ini dengan kita kata awal yang wajib daripada yang maksudkan itu makrifah, dan awal yang wajib daripada wasail itu nazar, yakni pikir, jalan yang menyampaikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah tiap-tiap satu orang alim kepada satu orang alim ya. Satu orang pas orang alim itu jangan lebih daripada 2 marhalah. Maka manakala ada tiap-tiap satu tempat seorang yang mengetahui, saya lepaslah berdosa isi negeri itu. Kalau enggak berdosa, ini fardu kifayah. Bisa ada orang alim sih. Yang sampai enggak ada berdosa semua. Ngerti kan? Ya kalau karena di sini udah lepas lah orang sini udah ada Zulkarnain ini kan, kok lepas? Kok pegang? Ya orang sini kan tanya Zulkarnain udah lepas berarti. Apa maksudnya kalau ada masalah subhat bisa kau ngatasinya gitu. Jangan sampai nggak ada berdosa sekampung. Fardu kifayah itu mesti tahu. Orang nggak bisa pilih masalah-masalah ini. Kalau banyak nggak tahu berdosa aja lah emang. Wajib tahu itu. Belajar selesai masalah dari sana ya. Zulkarnain insya Allah sini. Ya tapi ada kata-kata subhat itu masalah tauhid nggak tahu jawabnya. Si tahu jawabnya. Oh enggak marhalah jauh. 2 marhalah kan jauh. Iyalah. 8 itu. Jadi apa masih dapat Pak Ustadz lah. Tidak terkontrol di Mak Daya. Oh, masih dapat. Sini tadi 80 dulu. Maka wajiblah sekali ahli negeri itu belajar. Wajiblah belajar gitu kan. Belajar ngapain? Hingga dapat seorang yang boleh menetapkan dalil dan menguraikan subhat yang didatakan oleh orang yang malhadah ya, orang yang ini kacau kan sekarang suka-sukanya aja ya. Berkata ia bahwa yang arat bagi alam ini baharu, tetapi tiada awalnya, dan sumpama demikian itu daripada perkataan yang sesat seperti subhat yang didatakan oleh Jasimah. Nah itu dia. Berkata mereka itu ialah itu berdiri dengan sendirinya, dan tiap-tiap yang berdiri dengan sendirinya itu jisim, pasti ada jisimnya kan. Nah, salah memahamkannya kan, mesti kita terangkan lah itu. Tuhan berjisim jadinya ya. Jadilah ilaha itu berjisim. Maka ada perkataan ini sesat. Bisa menerangkannya semuanya nih.
Maka adalah yang demikian itu berkendak kepada orang yang menolakkan perkataannya, yang boleh mengalahkan dia. Siapa yang boleh mengalahkan dia? Seperti barang dihikayat akan bahwasanya adalah satu dahari namanya, datang ia pada zaman Himad, guru Imam Abu Hanifah, menuntut akan segala ulama berhujah. Daharinya tutup ulama masih berhujah sama dia. Dengan katanya, kamu kata Allah Ta'ala itu ada, maka manakala ada, betapa tiada bertempat. Kalau kau bilang kok enggak bertempat, enggak cocok cakap kau nih. Kita kata Himad daharinya itu diucap para ulama, dan menuntut akan segala ulama berhujah dengan ia. Dengan katanya, kamu kata Allah Ta'ala itu ada, maka manakala ada, betapa tiada tempatnya. Maka tiada ada satu yang menjawab, yang wujud. Ingat ya, tidak satu pun yang wujud ini ialah jamak, ada tempatnya. Maka berkata ia, hai Khalifah, hadirkan olehmu akan dia padaku, supaya aku berkata ia sertaku. Maka menyerulah Khalifah akan Himad ya. Maka berkata ia, Himad, tinggal apa? Himad, nikahkan olehmu akan daku malam ini. Tangguhkan ya, olehmu aku pada malam ini. Nah, nanti pagi baru aku datang. Tinggal dia lagi bertanya ini, Himad nih, lain udah kalah semua ya. Nah, besok aja deh. Maka berpagi-pagi datanglah Abu Hanifah, dan adalah ia kecil lagi, Abu Hanifah ini ya. Lagi maka melihatlah Himad gurunya itu makmun, yakni dalam duka cita yang sangat. Maka bertanya Abu Hanifah, Tuan Guru, apa sebabnya ini nih? Maka berkata ia, betapa tiada duka cita dan telah menyeru oleh Khalifah akan daku berhujah dengan dahari. Tahu lah kau dahari, semua kalah dibikini, dibunuh. Tinggal aku udah besok menghadap ini, Khalifah suruh. Dan telah menghimpun pula segala ulama. Dan akulah lihatlah semalam di dalam tidurku akan satu penglihatan yang sangat mungkar. Maka berkata Abu Hanifah, apa iya? Katanya, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas, lagi berhiasan, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah. Maka keluarlah daripada satu penjuru kampung itu babi, maka memakan akan buah kayu itu dan daunnya dan cawangnya. Habis dimakan babi tadi ya, hingga tinggallah batangnya lagi. Maka keluar pula daripada pohon satu harimau, maka diterkamnya lah ya, ditangkapnya akan babi itu, dibunuhnya. Nah yang dimimpikan si apa nih ya, Himadnya. Maka berkata Abu Hanifah, bahwasanya Allah Ta'ala telah mengajarkan akan aku ilmu tadbir. Kata Abu Hanifah, dia masih kecil padahal ya. Allah sudah mengajarkan sama aku ilmu tadbir. Hah? Ya. Tapi di sini katanya harimau. Mau kau tukar? Tukarlah. Udah nggak usah ada berubah. Apa kata Darussan ikut? Maka berkata Abu Hanifah, bahwasanya Allah Ta'ala mengajarkan akan daku ilmu tadbir, mimpi. Maka mimpi ini baik. Nah, kita jahat bagi seturu kita. Maka jikalau engkau izinkan bagiku pada tadbirnya, niscaya aku tadbirkanlah akan dia, kata Abu Hanifah. Kalau Tuan Guru izinkan, ku tadbirkan mimpinya. Apa makna mimpinya? Maka berkata Himad, tadbirkanlah. Ya Luqman katanya, takbirkan. Maka berkata ia, bermula dusun yang luas itu lagi berhias itu
agama Islam. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Dan asalnya yang tinggal lagi itu engkau. Tuan Guru lah tinggal ini. Dan babi itu dahri. Dan harimau itu yang membunuh akan babi itu aku deh. Tabon Pak. Dari ini apa maksudnya? Hah? Enggak kau simak tuh ceritanya. Mana kota ini? Dahar ini semua dikalahkannya ulama. Tinggallah satu nih hikmat ini. Nah, maka mimpi dia semua pohon kayu itu habis dimakan babi ini. Udah. Nah, kemudian keluar dari batang kayu itu harimau. Diterkamnya babi itu mati. Harimau itu siapa? Aku, kata Abu Hanifah. Bermula dusun yang luas itu, lagi berias itu agama Islam. Dan pohon kayu yang berbuah itu ulama. Dan asalnya yang tinggal lagi itu engkau. Dan babi itu dahri. Dahri itulah yang menghujat ulama habis dibunuh ya. Dan harimau yang membunuh akan dia itu babi itu aku. Maka berjalanlah engkau dengan aku. Serta engkau ya. Maka dengan berkatalah emah engkau ya. Dan hadirat engkau. Aku berkata sertanya. Dan aku lazimkanlah hujahnya. Maka sukalah Himad dengan cerita ini ya. Nanti biar aku aja yang berhujah sama Himad tuh. Semada hari itu kata Luqman ya. Maka dengan berkah himah engkau dan hadirat engkau, aku berkata sertanya. Dan aku lazimkanlah hujahnya ya. Maka sukalah Himad dan berdiri keduanya ketika itu juga kepada jami, kepada lapangan tadi ya. Orang dah kumpul ramai mau berhujah. Maka datanglah Khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majelis Himad. Dan berdirilah Abu Hanifah di hadapan gurunya, di bawah sarirnya, memeganglah kaos gurunya, pegang kaos gurunya ya. Dan kaosnya. Maka datanglah Dahri dan naiklah ia ke mimbar. Sudah hari tadi naik ke mimbar. Dan berkatalah ya, siapa yang menjawab akan soalku nih? Kata si Dahri tadi, siapa yang menjawab ini? Maka sahut Abu Hanifah, Perkenan kamu tanya olehmu, maka orang yang mengetahui dijawabnya akan tanya kamu. Maka berkata Dahri, siapa engkau? Hei anak-anak, engkau berkata-kata sertaku. Kau yang menjawab sama aku, soal aku ini gitu ya. Beberapa orang yang mempunyai ilmu yang besar-besar dan mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas-luas, lemah mereka itu daripada aku. Maka betapa engkau berkata sertaku pula, kau pula berujar sama aku, kata Dahri. Serta kecil umur engkau dan hina ya diri kau. Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban dan yang besar-besar dan yang kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia bagi ulama seperti firman Allah Ta'ala, waladzina itu ilmi darajat. Bermula yang didatangkan ilmu itu mempunyai beberapa derajat. Maka berkata ia, engkau yang menjawab akan soalku. Maka kata Abu Hanifah, bahkan ialah katakan, nah, aku jawab akan soal kamu dengan taufik Allah Ta'ala. Berkatalah ia, adakah Allah Ta'ala mewujud? Pertanyaan pertama, adakah Allah itu ada? Pertanyaannya. Maka jawab Abu Hanifah, bahkan ya adalah kata ia, di mana ya? Kalau ada kau bilang mana dia? Di mana dia? Allah itu. Maka kata Abu Hanifah, dia punya hujah di Zulkarnain. Kalau ada orang kayak jawab ini, nggak apa-apa lah. Ada orang berhujah nanti kemarin datang Ustaz Zulkarnain, ada. Ini menanya Allah itu ada kan? Cuman, bentar ya, aku ambil kitab dulu ya gitu ya. Apa nih Bang? Hah?
Oh, ya, boleh. Di mana dalil? Betapa ada wujud tiada ada bertempat. Kadang-kadang aja kau ya. Kata ia bagi dirimu itu dalilnya. Pertanyaan kau ini dalilnya diri kau lah itu. Kata Abu Hanifah. Kata ia, yaitu tiadakah pada dirimu itu nyawa? Maka katanya bahkan iyalah. Kata Abu Hanifah, di mana tempat ruh kamu itu? Di kepala kah? Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Maka tercenganglah pula Dahri. Kemudian maka menyerulah Abu Hanifah, di mana laban susu ya? Yakni susu, dan berkata ia, tiada adakah daripada susu itu minyak? Kata Dahri bahkan, kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Di atasnya? Di bawahnya? Maka tercengang pula lah ia. Maka kata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak tempat pada susu, demikian lagi lah tiada dapat pula bagi Allah Ta'ala di dalam kun ini tempatnya. Itu biar tahu jaga kawan. Kata Dahri, maka apa ada dahulu daripada Allah Ta'ala? Apa dahulu daripada Allah Ta'ala? Tanya kedua ya. Dan apalah yang kemudian daripadanya? Kata Abu Hanifah, tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Kata Dahri, betapa itu bisa jadi kayak gitu? Tasawur sesuatu mewujud, tidak ada dahulunya dan tiada pula suatu kemudiannya. Kata Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu pula. Di badan kau tuh ada dalilnya gitu. Kok payah-payah kali sih dalilnya. Di badan kau tuh lah. Kata ia, maka apa pula? Kata ini, apa dahulu daripada ibu tangan? Apa dahulu daripada ibu tangan? Ada. Apa dahulu pada ibu tangan kamu? Dan apa yang ada kemudian daripada jari kelingking kamu? Katanya tiada suatu dahulu daripada ibu tanganku, dan tiada pula suatu kemudian daripada kelingkingku. Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi lah Allah Ta'ala suatu ya. Allah tiada suatu dahulu daripadanya, dan tiada suatu pula kemudiannya. Kata Dahri pula, sudah kalau jawab dua pertanyaan kan? Tinggal lagi padaku satu pertanyaan. Tinggal lagi satu pertanyaan aja lagi nih. Bisa kau jawab selamat tak kau kata? Pertanyaan Dahri. Kalau penggal nih. Tinggal satu pertanyaan. Kata dia, tanya aku. Tanyalah, aku jawab deh. Insya Allah Ta'ala. Katanya, apalah kelakuan Allah Ta'ala sekarang ini? Itu pertanyaan. Apa kerja Allah sekarang ini? Kata Dahri, apa takut Allah sekarang ini? Kata Abu Hanifah, bahwasanya engkau terbalik. Nah, kau udah terbalik nampak ini. Pekerjaan segianya bahwa adalah yang menjawab itu di atas mimbar, yang bertanya itu di bawah. Ini kau udah terbalik ini. Kau yang bertanya kau di atas, kau seluruh orang jawab yang di bawah. Terbalik udah ini gitu. Bahwasanya engkau terbalik pekerjaan segianya bahwa adalah yang menjawab itu di atas mimbar, dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Maka manakala engkau turun, aku naik ke atas ke atas, aku jawablah soal ini engkau dah. Maka turunlah ia si Dahri tadi. Nah, turunlah dia. Dan naiklah Abu Hanifah ke atas mimbarnya. Maka terkala duduklah dia di atas mimbar, maka bertanyalah ia. Maka menjawablah Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah Ta'ala sekarang ini. Dia tanyalah, apa pekerjaan Allah Ta'ala sekarang ini? Kelakuan Allah Ta'ala sekarang ini menggugurkan yang zalim, yang batil, umpama kamu di atas ke bawah, dan menaikkan yang sebenarnya seumpama aku di bawah ke atas. Maka lalulah ya, dan putuslah hujahnya.
Kalau jawabnya apa kejatuhan sekarang? Ini sekarang menjatuhkan kau ke bawah, naikkan aku ke atas ya. Gitu ya. Sepele kan, tapi kalau nggak kita belajar nggak tahu kita jawabnya. Jadi menunjukkan cerita ini, kita pun kalau ditanya orang jangan asal jawab aja. Mahal ngaji ini, hujan-hujan di pala-pala ngaji. Asal tanya orang jawab jangan. Mahal kan, tanya dulu dia maksudnya nanya ini apa. Mau menghujah aja atau sekedar mau tahu, dia kan orang ngaji, tanya-tanya, nggak tahu bilang udah habis. Nggak tahu bilang. Mahal ngaji ini. Kalau ada satu ulama, mau kamu masih Islam, orang kafir nanya. Kalau masih Islam, aku jawab, kalau enggak. Nah gitu bayar ya. Kalau aku jawab masih Islam nggak ya? Mau? Nggak usah orang. Nggak tahu gue. Nah gitulah ya. Nanti kita pun gitu katanya orang masalah hukum-hukum, nggak tahu aja bilang. Kalau dia cuma ngetes-ngetes aja. Si Eri kan ngaji. Hah? Iyalah. Kau kenapa nggak ngaji? Nah, makanya kau ngaji lah biar tahu kau bilang. Nanti aku nanya sama kau bilang. Itu enak aja. Enggak. Oh enggak. Ada orang ada dengan semua ini. Yang panas kan Zulkarnain. Orang ya. Pas ya. Daam. Man. Tempamin ya. Jadi kalau ada nanya kita, tanya dulu dia. Kalau ngetek saya nggak tahu. Kau kan ngaji, kenapa kau? Ngaji lah kau. Kau kan ngaji makanya aku tanya sama kau ya. Udah tanya kau sudah. Tapi pula aku pura-pura ngejawab kau punya. Apa urusan aku itu? Biar kau tetap dalam bodoh kau tuh ya. Nah gitu ya. Nyesel jadi aja. Nanti orang-orang yang suka bertanya-tanya ini ngaji awak aja itu. Salah aja mampus lah tuh. Nah itulah selama ini orang bawa serak viral ya kan. Itu di kajian selama ini gitu. THH gitu ya kan. Jangan salah sedikit. Ini yang ngaji ini nggak bisa buat salah. Kalau buat salah terus langsung bahaya besar. Udah. Itulah makanya saya kadang-kadang kalau berhadapan dengan orang jahil, orang nggak punya ilmu, pikirnya kita yang salah, padahal tidak. Dia yang salah. Dan putuslah hujahnya. Masalah. Kata Suhaimi rahimahullah ta'ala, wal ma'rufi an jamhur indama huwa adumi jawaz taklidu la adumu sah tahu. Bermula yang ma'ruf daripada jamhur sungguhnya, yaitu ketiadaan harus taklid, bukan ketiadaan sahnya. Yakni taklid pada ilmu usuluddin tiada harus, haram hukumnya. Tetapi jika taklid dia, memadailah imannya dan berdosalah ia. Kenapa berdosa nggak mau ngaji? Itu kena ya. Taklid bagus betul. Nah tapi dia tetap berdosa. Kenapa berdosa? Nggak mau ngaji. Dan lagi kata ia, wa amma taklidu fil tarru'i faujibi ala ghairi mujtahidun wa illam yadbiku wa fa'u la anna la hukmat hukama lati astafaduha ayat hidu man illa dalatil janiyati tahkilu halikatu lima man nafsun amar wa adami talba'ah. Dan adapun taklid pada puruk, kalau taklid pada puruk ya,
Nah, ya ini pada hukum fikih maka wajib atas orang yang lain daripada mujahid, dan jikalau tiada mupakat pada nafsu amar sekalipun, karena bahwasanya segala hukum yang diambil adalah ulama yang mujtahidin daripada dalil itu. Taniyah ya kalau mupakati bagi nafsu amal, dan jihad kalau tiada mupakatlah pada nafsu amal. Masalah kata Syekh Ahmad bin Suhaimi diambil daripada kalam Musanif bahwasanya yakni Sanusi barang yang dipilih daripada muhakakun bahwasanya ma'rifah Allah Ta'ala wajib, yakni yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifah Allah Ta'ala dan ma'rifah bagi segala rasulnya. Itulah kewajiban ma'rifah Allah dan ma'rifah rasul. Kata Ibnu Qayyim, dan wajib atas ibu bapak, wajib atas ibu bapak bahwasanya adalah ia awal barang didengar oleh anaknya itu ma'rifah Allah Ta'ala. Maka kita kalau lahir anak diajankan kan, dan kalimat lain dulu ajankan supaya kalimat tauhid itu didengarnya. Kewajiban orang tua lah ini ngajarkan anak tauhid. Dan memberikan tauhid, dan bahwasanya diajarkan ke anak-anak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya wajib diajarkan. Dan diajarnya pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu didatangkan di Mekah dan disuruh kepada sekalian makhluk dan berpindahlah ke Madinah dan wafatlah ia di Madinah. Mesti tahu dia anak-anak ini ya. Dan namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim. Kata setengah ulama, bermula awal yang wajib atas mukallaf itu nazar, berpikir, yakni pikir dan tilik pada segala makhluk ini, hingga dikenallah akan Tuhan. Kemudian maka ia tasdikan, benarkanlah itu. Maka dihimpunkanlah antara dua kaul ini dengan kita kata awal yang wajib daripada yang maksudkan itu makrifah, dan awal yang wajib daripada wasail itu nazar, yakni pikir, jalan yang menyampaikan kepada yang dikehendaki. Karena jika kita lazimkanlah tasdik dengan barang yang tiada ketahui akan sahnya, membawa kepada bahwasanya iman ya, kemudian maka ditilik, maka jika nyatalah benarnya berkekalan atasnya imannya atau nyata tersalah, maka kafirlah ia, atau membawa kepada bersamaan nabi dan yang bukan nabi ya. Karena tiada dituntutnya, maka dibenarkanlah dua. Soal kamu wajib tahu ini ya. Nazar tuh pikir dulu. Kau di mana kau tahu nyari Tuhan? Tuhan tak ada Tuhan, dalil kau apa? Dalilnya banyak rencana kita nih nggak terlaksana. Itu dalil dari Tuhan. Mudah aja bilangnya. Apa daripada Tuhan? Banyak rencana kita terlaksana. Yang bukan Tuhan jadi, betul nggak? Kita rencana aja kan. Nah, itulah dalil dari Tuhan. Dan ngerti kau mah? Soal, jika kita kata wajib nazar, wajib berpikir dahulu daripada beriman, maka kalau begitu apabila kita suruhkan seorang kafir kepada beriman, maka kata ia, hingga aku tiliklah, maka bahwasanya aku pada hari ini di dalam tangguh nazar, aku mesti berpikir dulu, termasuk Islam nanti aku pikir dulu katanya. Nah, dan di bawah teradud nazar, belaga-lagat apa masuk Islam apa enggak, teradud berpikir-pikir.
Apa engkau kata adakah melazimkan akan dia ikrar dengan iman? Maka jadilah binasa kata kamu bahwa nazar itu dahulu daripada iman, atau kamu tangguhkan daripada beberapa ia nazar. Jawab, bahwa saya tilik, iya, jika ada orang itu banyak bercampur dengan orang muslim, dia tinggal di kampung orang Islam. Ini yang umpamanya ya kan, orang Islam bercampur orang banyak Islam, kita suruhkan dia mengucap 2 kalimat syahadat, karena ghaliblah padanya itu ada nazar dahulu daripada baligh, dan tiada harus disuruh nazar dahulu. Nggak usah pikir lagi, dah lama dia tinggal sama orang Islam ya. Tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar 2 kalimat syahadat apabila datang orang kafir minta diajarkan dia atau ditangguhkannya, seperti dikatanya nantilah ya, sesaat, atau pergi basuh tubuhmu kamu dahulu, atau basuh kaki kamu dahulu. Kafir nih ya. Kalau orang masuk Islam sama kita, tunggu ya, kau mandi dulu lah, kita bilang. Kafir kita itu, nggak boleh, dimanapun berada. Makanya kemana-mana kalau ada orang masuk Islam, San, ajarkanlah aku masuk Islam. Langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ada kan maknanya. Kalau kau bilang nantilah ya, cuci kaki lah kau dulu. Di masjid lah kita yuk, kafir kau dah. Nggak boleh ditunda. Udah paham? Nantilah di masjid. Banyak kan orang gitu kan, nanti di masjid aja malam Jumat. Sekalian wirid kau masuk Islam. Kafir tuh bilang nunda itu, yang nunda. Langsung. Kalau ada masuk Islam langsung gitu. Ini sekarang banyak orang nggak tahu. Jadi ada orang, ini acara pernikahan, ada orang masuk Islam bilang sama gua itu, saya di situ. Nah, nggak bisa gitu, kau buat pernyataan dulu. Nanti saya tertarik katanya. Karena saya ngambil open. Nanti kalau saya Islamkan kau, nanti saya tertarik. Buat pernyataan dulu kan. Ada apa itu? Dia masih Islam. Udah syarat kok. Gitu, saya gitu kan. Enggak. Syaratlah kau saya. Terus pilih aja, nggak ada. Orang syarat langsung syarat kan. Apa itu ya, saya yang dituntut, nggak apa-apa. Masih berani sana ya. Ini enggak, dia kuat. Nggak berani ya, mesti ada surat dulu. Kafir hukumnya itu. Nggak ngaji, nggak tahu lah kan. Cuci kaki dulu atau mandi dulu, nggak ada itu. Nggak boleh. Kalau menunda nggak, kecuali dia mesti mikir-pikir. Ini udah dia masuk Islam. Aku nanti laku mikir-pikir dulu, itu udah hati dia. Nah, Disahadatkan dulu, mandi dulu apa disahadatkan? Sahadatkan dulu. Baru setelah itu mandi. Nah, suka hati dia mau mandi mau enggak, suka hati dia lah. Sahadat yang paling penting. Hah? Kafir ya, memang orang kafir. Bukan murtad, orang kafir. Entah agama Kristen atau Buddha segala macam. Tapi orang tua kalau kita bilang kafir enggak ada. Enak aja kalau bilang kafir. Aku bukan kafir deh. Aku ke gereja aku tiap minggu tahu kok. Aku tiap minggu ke gereja. Nah, dia, iya kafir. Iya, itu keluar, iyalah. Kemudian menunda orang masih Islam. Sampai kata Rasul dalam peperangan pun gitu. Kalau udah ada musuh itu mengucap syahadat, jangan bunuh, kata Nabi. Karena udah Islam dia. Jadi banyak orang kafir itu noko. Udah kalah dia, udah telentang dia tinggal dibunuh kan, syahadat ya, syahadat nggak dibunuh. Datang sahabat nggak boleh noko hanya nih bab dibunuhnya kan. Nggak boleh kok bunuh, nggak boleh. Perkara noko itu urusan dia, nggak urusan kita. Sekarang kan banyak gitu. Dia itu bukan masih, nggak ada urusan kita itu. Dia masih Islam bukan mau kawin aja itu. Ada? Bukan masih Islam bukan mau kawin ya dia. Jadi kita sebagai orang Islam kalau dibilang itu jangan tunda-tunda. Tadi kan udah saya contohkan ya gitu. Di pajak pun ada orang masuk Islam. Di pajak itu dia lagi jualan kerja sama Cina dah. Syarat kau. Asyhadu la ilaha illallah, dah Islam dah. Jangan tunda-tunda ya.
Ayamnya kau tunda nggak apa, dia mau beli ayam, tapi dia mau usul syaratkan dulu. Ayamnya tunda dulu ya. Harganya mahal kali tuh, rugi lah kau jual ayam berapa harganya itu, orang masuk Islam. Karena banyak orang masuk Islam kena mau kawin. Teruskan dia lah. Mana kita tahu udah mati orang? Karena dia mau kawin pun nggak usah dia lah situ. Masalah kata Syekh Ahmad Suhaimi diambil daripada kalam Musanib yakni Sanusi, barang yang dipilih oleh muhakkikun bahwasanya ma'rifah Allah Ta'ala wajib, yakni yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifah Allah dan ma'rifah bagi segala rasulnya. Itulah pertama wajib, mengenal Allah Ta'ala dan rasul. Kata Ibnu Qayyim, dan wajib atas ibu bapak bahwasanya adalah ia awal barang didengarnya akan anaknya itu ma'rifah Allah. Hah? Apa? Kok balik jauh ke atas? Mana jadi? Maka jika tidak bercampur itu, maka jika tidak bercampur, itu simak juga ya, paten juga lah. Yang lain nggak nyimak berarti, cuma siapa aja nyimak? Hasbi. Yang lain nggak lantak lah situ ya kan? Itu Pak. Kok lain baju Maka jika tiada bercampurlah dengan orang itu kejadiannya di puncak bukit umpamanya jauh dia, di puncak bukit sana, Brastagi sana, mungkin juga lah diajarkanlah dua kalimat syahadat itu atas kaul yang mengatakan ma'rifah awal wajib. Maka taklidlah kemudian dia pilih supaya kuatlah imannya, gitu ya. Kalau yang kafir tinggal di dalam Islam, dia tak usah diajarkan dia. Nggak usah lagi lagi dah bergaul sama orang Islam dia. Ada tuh. Udah tahu ya dia itu. Banyak orang kafir belum masuk Islam, dia udah belajar Islam, ikut tarawih lagi dia kadang. Dia pada kafir baru. Sudah masjid. Diikutinya kegiatan orang Islam. Nah tinggal syahadat aja lah dia. Jadi kalau bangsa tiada bercampurlah dengan orang itu kejadian ya di puncak bukit umpamanya, demikian juga diajarkanlah dua kalimat syahadat itu atas kaul yang mengatakan ma'rifah awal wajib. Maka ia taklidlah, kemudian ia pilih supaya kuatlah imannya. Karena bahwasanya adalah Nabi SAW dipadakan dengan ikrar dua kalimat syahadat dan atas kaul yang mengatakan nazar itu awal wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap dua kalimat syahadat hingga ia paham. Kenapa? Karena tiap-tiap orang yang disuruh akan dia adalah Mustafa, Muhammad ya, kepada iman. Maka berkatalah ia baginya, lintangkan olehmu atasku tanda kebenaranmu, didatanglah mukjizat, maka nyatalah sebenarnya, maka percayalah ia, maka Islamlah ia ya. Atau tinggal ya di atas inat, tinggal di atas inat tengkarnya jangan ada ya. Inat itu tengkar, orang tengkar, maka binasalah ia. Ini orang kayak gimana? Kita bunuh dia kan dia. Faidah kata Syekh Muqani pada matan Jauhar Tauhid rahimahullah ta'ala. Nah itu ya. Ini silakan kita dulu ya. Allah ta'ala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.